Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya dan teman-teman sekalian. Kita izin ya, saya mulai aja kegiatan untuk best practice sharing pada hari ini. Kebetulan juga pematerinya sudah siap. Mohon izin untuk suara saya dari cabang Sampit terdengar ya dengan teman-teman di kabupaten. Jelas, Mas. Jelas. Oke. Jelas. Untuk Mbak Ida Yu Bintang bisa coba open mic dulu biar tes suara, takutnya kedengeran. Tes. Udah? Kedengeran? Kedengeran. Kedengaran, Ibu. Iya, Oke, siap. terima kasih. Baik, baik, Bapak Ibu sekalian, izin meminta waktunya sebentar pada sore hari ini. Di sini saya mencoba untuk mendatangkan seorang psikolog dari teman saya SMA dari Bali. Kebetulan Kak Bintang ya kita nyebutnya ya. Kak Bintang ini dia psikolog handal di Bali. Jadi kebetulan juga kan dengan kegiatan kita hari ini temanya adalah manajemen stres. Nah, nanti mohon perkenannya Bapak Ibu semua atau teman-teman semuanya bisa mendengarkan materinya dengan baik. Ketika nanti memang sudah ada pertanyaan ataupun mau diskusi kepada Kak Bintang, dipersilakan habis dari materi ya. Jadi dengarkan dulu baru diskusi. Oke, untuk Kak Bintang sudah siap dengan materinya? Baik, kepada Kak Bintang, waktu dan media dipersilakan. Ya, Gus Iwan, ini yang share screen saya atau Gus Iwan ya? Halo? Halo ya, boleh Ya. ntar bantu dari sini aja ya. Oh iya, siap. Oke. Saya izin untuk ini ya, untuk sharing ya dengan teman-teman semua, rekan-rekan semua, Bapak Ibu. Jadi di sini saya diminta nih dari 2 hari yang lalu sama Gus Iwannya untuk bantu untuk sharing gitu dengan bapak-bapak atau ibu-ibu atau kakak-kakak nih saya panggilnya dengan kakak-kakak sekalian untuk membantu untuk ini apa kayak sharing tentang bagaimana sih memanajemen stres itu Kakak aja Bintang. di karyawan Mereka pada karyawan. stres. Oh gitu, baik. Oke. Nah, ini nama lengkap saya Ida Ayu Gede Bintang Prabadewi. Kemudian saya kebetulan teman SMP dan teman SMA-nya Gus Iwan. Oke, bisa di next, Kak. Oke, ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya tadi itu Ida Ayu Gede Bintang Prabadewi. Biasa dipanggil Bintang. Panggil aja Kak Bintang, nggak apa-apa. Kemudian, kebetulan tempat kerja saya di Rumah Sakit Bali Mandara. Masih CPNS sih. Kemudian alamat tinggalnya di Denpasar, Bali. Kemudian sekolah saya ngambil jurusan S1 psikologi di Udayana di Bali. Kemudian saya lanjut profesinya di Surabaya. Oke, nanti kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya bisa. Next. Nah, next Kak Gus Iwan. Oke. Teman-teman atau kakak-kakak pasti udah awam ya dengan kata stres. Bisa sehari-hari mungkin aduh kerjaan numpuk, aduh stres nih kerjaannya kok nggak kelar-kelar, aduh stres nih apa yang harus aku lakukan ya, kayak stres itu menjadi suatu hal yang akan kakak-kakak temui itu setiap hari gitu mungkin ya di pekerjaan ini. Nah, jadi stres ini merupakan reaksi negatif dari orang-orang yang pada saat itu mengalami tekanan yang berlebihan yang dibebankan kepada mereka akibat adanya tuntutan pekerjaan, kemudian hambatan, jadi kayak aku nggak bisa ngerjain ini nih gitu, atau peluang yang terlampau banyak. Jadi misalkan saya bisa mau ngerjain ini, saya mau ngerjain ini, jadi kayak sedikit salah, banyak juga salah, jadi kayak stres itu reaksi negatif yang kita keluarkan atau yang kita rasakan dari pengalaman atau tekanan-tekanan yang kita alami. Nah, jadi stres kerja itu seperti itu. Jadi stres memang sih secara garis besar adalah reaksi negatif dari
tekanan yang kita hadapi. Tapi kalau misalkan dibawa ke bidang kerja, ya itu berhubungan dengan pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini. Gitu. Next, Kak. Next. Oke, nah apa aja nih yang menjadi penyebab stres kerja? Jadi di sini kan mungkin saya secara garis besar akan sharing dengan teman-teman sekalian. Tapi kan mungkin teman-teman yang bekerja di lapangan yang paling tahu stres kerja itu atau stres kerja yang teman-teman hadapi itu karena apa sih? Yang pertama itu karena lingkungan. Jadi keadaan yang tidak menentu. Contoh misalkan seperti ini di lingkungan. Di lingkungan itu adalah kita ketemu dengan lingkungan yang nggak cocok nih dengan kita. Biasanya kita terbiasa dengan pekerjaan mungkin ya yang santai, yang teratur, yang pokoknya tidak terlalu ingin yang cepet-cepet gitu. Nah, sedangkan ketika kita menemui lingkungan baru yang berbeda dari yang kita biasanya kemarin, itu bisa jadi menimbulkan stres. Jadi kayak kemarin yang pekerjaan itu kayak, oh ya santai nih, slow gitu kan. Sekarang ditempatkan ke tempat yang harus gitu. Jadi kayak tubuh kita atau otak kita tuh menyesuaikan. Sehingga kalau misalkan tidak mampu untuk atau kurang mampu untuk menyesuaikan dengan cepat, ya kita akan mau tidak mau pasti akan stres untuk mengalami hal seperti itu. Kemudian ini yang kedua, yaitu organisasi. Adanya peraturan dan tuntutan dalam organisasi yang tidak jelas. Jadi kayak yang misalkan nih atasan A bilang, oh harusnya kayak gini nih, harusnya seperti ini. Sedangkan atasan yang B bilang, enggak, yang kayak gini harusnya. Kita sebagai seorang staff atau bawahan kan bingung nih mau ngikutin yang mana karena budaya organisasinya berbeda. Nah, jadi entar ngikutin yang ini juga. Nanti ini yang marah, takut, entah ngikutin yang ini, takutnya yang ini yang marah. Jadi kayak kita itu tidak tahu struktur mana yang harus kita ikuti. Jadi tidak jelas dalam pembuatan keputusannya. Jadi kita sendiri tuh harus kayak, waduh ikutin yang mana ya? Karena struktur di atas sendiri itu yang kurang mampu untuk kita pahami atau mereka kurang jelas untuk memberikan instruksi kepada kita sebagai seorang bawahan atau staffnya mereka. Nah, ini kemudian individu sendiri. Jadi kan ada tuh yang selentingan-selentingan misalkan, jangan ganggu dia tuh, dia lagi stres atau dia lagi mudian tuh gara-gara bertengkar sama saudaranya di rumah atau bertengkar dengan suaminya atau istrinya di rumah, dia mudian tuh, jangan diganggu gitu. Jadi hubungan antara individu dengan keluarga di dalam rumah itu bisa jadi terbawa ke dalam lingkungan pekerjaan atau suasana di pekerjaan. Jadi yang kitanya, aduh tadi aku lagi tengkar nih sama sepupuku atau enggak lagi tengkar sama saudaraku, dibawa ke pertengkaran tersebut, maksudnya secara perasaan itu dibawa ke tempat pekerjaan. Jadinya kita nggak minat kerja, kerjaan jadi nggak beres karena mikirin yang tadi itu. Gitu. Oke, next. Nah, tanda stres kerja itu sama dengan tingkat beban kerja yang sedang kita hadapi. Biasanya kan yang kemarin yang kita ketahui itu adalah kalau terlalu banyak beban ya. Tapi sekarang kita sharing ya. Di sini ada stres yang disebabkan karena terlalu sedikit beban. Contohnya nih, misalkan waktu jam kerja biasa yang kita efektif sudah dari jam 8 sampai jam setengah 4 sore ya, kalau misalkan di tempat saya. Nah, ketika seseorang tidak jelas ini tupoksinya atau kayak tidak jelas apa yang dia harus kerjakan, bisa jadi dia kayak, apa yang harus aku lakukan, kayak ada perasaan tidak berguna gitu loh. Aku masuk tapi aku nggak dikasih kerjaan apapun. Aku masuk tapi kok kerjaanku dikit banget rasanya ya, kayak membuang-buang waktu. Apalagi dengan tipe orang yang kayak digetok baru kerja, kayak kurang ada inisiatif sendiri. Dia akan mengalami kebosanan, kemudian menurunnya semangat kerja, lemes secara fisik gitulah. Terus kayak dia akan bersikap hostility atau kayak menampilkan sikap yang negatif gitu loh ke orang-orang. Jadi karena dia nggak tahu harus ngapain, nggak dikasih kerjaan juga sama bosnya, terus temennya juga nggak ngajak dia kerja. Ada yang terjadi hal seperti itu. Oke, kemudian itu tadi yang terlalu sedikit beban. Nah, sedangkan yang sekarang terlalu banyak beban, ini bisa jadi dia overload dengan pekerjaannya dia. Karena mungkin dia menjadi orang kepercayaan yang bisa jadi. Satu bos ngasih ini, oh kasih dia aja nih. Dia tuh kalau dia ngerjain selesai nih kerjaannya. Karena dilihat performa kita bagus, terus nih kita dikasih beban. Terus kita dikasih pekerjaan.
tanpa atasan tersebut melihat bahwa beban kerja kita udah banyak nih, tanpa melihat seperti itu. Nah, bisa jadi kesalahan yang meningkat karena kan kita maunya kerja cepat, mau selesai. Adalah kesalahan-kesalahan kecil ya, manusiawi lah itu gitu loh. Kemudian insomnia kayak nggak bisa tidur nih, kepikiran, aduh besok kerjaan aku dikasih apa ya dikasih ini ya, bisa nggak ya selesai kerjaannya gitu. Ada pikiran-pikiran yang berlebihan tentang pekerjaan yang akan kita hadapi besoknya nih. Dan hubungan yang menegangkan. Mungkin teman-teman yang dikasih overload pekerjaan tersebut merasa bahwa kok cuma aku aja sih yang dikasih kerjaan, tuh temanku kok santai-santai. Nah, seperti itu bisa terjadi seperti itu. Jadi kita kesel sama teman kita yang nggak dikasih kerjaan banyak, kenapa kok kita ngerjain kerjaannya dia, seperti itu misalnya atau bisa terjadi. Kemudian bisa jadi cepat emosi atau marah. Jadi kayak tadi berhubungan dengan yang tadi, hubungan yang menegangkan. Jadi dikit-dikit temennya nanya, apaan sih gitu. Jadi itu berhubungan dengan perilaku kita yang kita keluarkan pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, karena memang terlalu banyak bebannya yang sudah dibebankan ke kita pekerjaannya gitu. Next. Nah, model-model dari stres ini apa aja sih? Tingkat stres kerja yang tinggi ini berdampak terhadap prestasi kerja karyawan. Nah, setiap karyawan atau pekerja seperti kita kan mungkin memiliki ya prestasi kerja gitu ya, yang nanti akan dijadikan patokan penilaian oleh atasan kita. Tapi kalau misalkan kita udah stres nih, tingkat stres kerjanya tinggi, itu pasti akan berdampak terhadap prestasi kerja kita, seperti yang sebelumnya saya udah sharingkan itu ya. Nah, tapi sekarang kita lihat nih, apa saja yang bisa ditimbulkan dari stres ini. Yang pertama, gejala fisiologis. Pasti teman-teman atau rekan-rekan itu pernah nih yang mendengar bahwa ada teman yang ngeluh, aduh sakit kepala belakangku loh, gitu. Atau nggak kayak, aduh kok sakit badanku, sakit pegel semuanya kayak gitu. Jadi di pekerjaan tuh mereka mengeluhkan seperti itu. Nah, selain itu juga ada tekanan darah tinggi karena emosi yang menggebu-gebu, entah karena mereka sampai mengabaikan kesehatannya kah gitu. Jadi ada penyakit tekanan darah tinggi karena kerjaan terlalu banyak seperti itu. Ada penyakit jantung juga, itu kalau yang udah kronis kayak gitu. Mungkin bisa ditimbulkan, dan banyak lagi sih. Entah tiba-tiba sakit perut pas mau presentasi pekerjaan sama bos, entah sakit pinggang lah atau apa. Pokoknya gejala fisiologis sudah penyakit fisik yang keluar, entah sebelum misalkan besoknya kita mau presentasi depan bos, atau enggak besoknya kita mau ketemu dengan klien itu langsung demam. Itu biasa terjadi kalau misalkan udah stres yang berlebihan. Kemudian kalau gejala psikologis, kecemasan nih, aduh cemas dah, apakah nanti pekerjaanku akan bagus nggak performanya, atau nggak pekerjaanku ini akan diterima oleh rekan kerjaku atau diterima oleh bosku gitu. Ngurung, kepikiran, kayak aduh apa yang aku lakuin tadi udah bener apa enggak ya, aduh kok bos ngasih aku ini kerjaan yang bukan tupoksiku, bisa kayak gitu. Kemudian berkurangnya kepuasan kerja, jadi kayak masuk kerja itu udah ogah-ogahan, juga aku cuman dapat segini, males masuk kayak gitu. Jadi ada saja pembenaran yang dilakukan sehingga memunculkan gejala psikologis ini. Terus kalau gejala perilaku dari produktivitas sendiri, produktivitasnya semakin menurun. Jadi kayak malas ngerjain apapun karena ngerasa bahwa aku kok stres-stres kayak gini dapat banyak kerjaan lagi ya, menurunlah produktivitasnya. Karena kan manusia nggak mungkin bisa bekerja 24 jam dong, harus ada istirahatnya. Jadi kalau misalkan udah merasa fatigue atau kelelahan seperti itu, ya udah produktivitasnya menurun. Kemudian sering mangkir dari pekerjaan, kayak ya udah deh, aku nggak masuk aja deh hari ini, sakit gitu. Karena kan kalau sakit ya kita bisa bilang apa gitu loh. Kemudian kayak aduh aku pulang cepet ya hari ini, aku nggak enak badan kayak gitu. Kemudian sampai yang paling paling udah mumet banget atau udah nggak tahan lagi, ya resign. Itu jalan akhir yang mungkin diambil kalau misalkan suatu karyawan atau seorang karyawan atau pekerja itu udah kayak bener-bener merasa ini udah nggak bener, atau ini aku nggak bisa, udah nggak bisa nahan stres lagi, bisa aja resign. Selanjutnya, next. Nah, apa aja sih dampak dari stresnya ini? Jadi kan tadi model-modelan stres yang terjadi. Kemudian dampak stres yang terjadi ketika
dampak dari stres yang dialami oleh teman-teman sekalian. Jadi yang pertama adalah terjadinya kekacauan. Kemudian adanya hambatan baik dalam manajemen ataupun operasional kerja. Jadi kayak pekerjaan itu menjadi tidak lancar, kurang lancar gitu. Jadi yang harusnya mungkin dikerjakan dalam waktu 2 jam, karena memang stres yang berlebihan atau ngerasa capek banget atau ngerasa ya aduh ini bukan tugasku gitu, jadinya bisa 4 jam lebih gitu. Kemudian yang kedua mengganggu aktivitas normal dalam bekerja. Yang normalnya mungkin pas saat baru masuk, kita sarapan dulu paginya, kemudian kita ngobrol-ngobrol sama teman dulu, baru kita memulai aktivitas. Kemudian nanti makan siang istirahat lagi, kemudian habis makan siang istirahat, ya udah kita lanjutkan pekerjaan kita sampai kita pulang kantor. Nah, aktivitas normalnya seperti itu. Tapi ketika seseorang mengalami stres, ya udah dia yang kayak tadi yang gejala-gejala psikologis, fisiologis atau nggak gejala perilaku itu akan ditimbulkan sehingga menghambat aktivitas normal dalam pekerjaan kita. Kemudian kayak tadi menurunnya tingkat produktivitas, udah kayak udah aduh masa bodoh deh, bodoh amat deh aku nggak ngerjain kayak gitu. Jadi produktivitasnya tidak atau performanya itu tidak sebagus di awal karena dia merasa udah stres, dia udah merasa mungkin ada yang merasa stres itu gara-gara kurang dihargai pekerjaannya, bisa jadi seperti itu. Jadi aduh aku nggak bisa deh kerjaan lagi nih, jadi menurunlah produktivitasnya. Kemudian menurunkan pemasukan dan keuntungan perusahaan. Apalagi mungkin perusahaan yang memang mengharuskan si karyawan ini mencapai target. Karena produktivitas yang rendah, jadi kan tidak mencapai target nih karyawannya, jadi ya itu merugikan perusahaan sendiri. Kemudian pengambilan keputusan yang buruk. Misalkan nih karyawan itu diminta untuk mengambil suatu keputusan, ya karena memang dia merasakan stres, kemudian dia merasa bahwa udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, keputusan yang diambil itu bisa jadi tidak memuaskan atau tidak baik untuk semua orang. Karena kan dia juga merasa bahwa aku nggak bisa nih buat keputusan yang kayak gini gitu. Jadi sebenarnya banyak dampak stres, tapi yang secara garis besar seperti ini yang biasa dialami oleh karyawan atau teman-teman di perusahaan atau di tempat kerja gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya. Nah, kalau tadi saya udah berbicara tentang apa itu stres, kemudian manajemen kemudian apa aja sih gejala-gejala yang dialami oleh teman-teman pada saat teman-teman merasakan stres, kemudian apa saja sih gejala yang timbul gitu ya. Nah, sekarang apa saja nih yang teman-teman dapat lakukan untuk tidaknya bisa mengatasi stres sih. Ini yang stres dalam batas normal atau wajar ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah merasa bahwa ini udah nggak bener, teman-teman bisa datang ke profesional gitu loh, untuk sekedar konseling lah, karena kesehatan mental itu penting. Nah, jadi di sini apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres? Yang pertama secara internal, yang kedua ada secara eksternal. Nah, kita akan membahas yang secara internal dulu ya. Jadi di sini teman-teman dimohonkan untuk tetap mempertahankan kesehatan tubuhnya dengan tadi kan untuk mempertahankan tubuh, mempertahankan kesehatan fisiknya juga, itu kayak mungkin makan sayuran, makanan sehat ya yang seperti itulah pokoknya olahraga gitu. Kemudian yang kedua memelihara hubungan sosial. Nah, nggak bisa dipungkiri bahwa kita ini memang kan makhluk sosial yang perlu untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain. Sebaiknya atau sebisa mungkin kita jangan menutup relasi kita dengan orang lain. Kita tetap berkomunikasi dengan orang lain. Tetap kayak misalkan membutuhkan bantuan bilang aja sama teman-teman. Terus misalkan membutuhkan advice atau saran dari teman-teman, nggak apa-apa, itu untuk sharing dengan teman-teman. Kemudian terima diri apa adanya, kemampuan diri. Jadi teman-teman harus sebaiknya sih mengetahui sampai batasan mana teman-teman mampu untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi biar nggak overload nanti sebenarnya teman-teman maksudnya tidak khusus untuk mengerjakan bidang itu, tapi mau untuk menerima hal tersebut. Memang sih itu sebagai pembelajaran yang buat kita. Cuma ketika hal tersebut memang udah di luar batas kemampuan kita, ya nggak apa-apa dikatakan saja sama rekan kita atau nggak atasan kita. Kemudian ambil cuti atau rekreasi, itu penting sekali. Kita nggak mungkin lah dalam setahun itu bekerja terus-terusan ya. Jadi kalau misalkan ada hari libur itu ambil untuk rekreasi. Itu penting sih, cuti dan rekreasi itu penting sekali. Nah, kemudian secara eksternal perbaiki kondisi kerja. Jadi kan kayak tadi internal kita memperbaiki dalam diri kita sendiri. Sedangkan kalau eksternal kita bisa memperbaiki kondisi kerja.
jangan deh dulu kondisi kerja yang secara luas ya, yang secara internal aja deh, temen yang temen deket kita atau temen duduk kita berdampingan kayak gitu, apa yang perlu dibenahi nih gitu. Kemudian sharing dengan teman mengenai pengambilan keputusan. Nggak apa-apa sih kalau misalkan teman-teman pengen cerita-cerita sama teman-teman yang seruangan atau nggak teman-teman yang satu divisi itu untuk bisa memutuskan pengambilan keputusan tuh biar bagus tuh yang kayak gimana, sharing tuh perlu. Kemudian komunikasi efektif. Nah, ini saya tekankan karena penting sekali untuk teman-teman bisa belajar berkata tidak. Komunikasi efektif dengan teman-teman. Misalkan atasan nih ngasih perintah ke teman-teman, tapi teman-teman lagi nggak bisa nih. Nah, kayak sebisa mungkin teman-teman berani untuk berkata tidak. Karena kalau misalkan teman-teman itu menjadi yes man atau iya aja, atasan atau rekan kita yang mintain tolong ke kita itu merasa bahwa oh dia bisa kok ngerjainnya gitu. Jadi kayak kita itu no limit gitu. Padahal sebenarnya kita nggak bisa ngerjain pekerjaan itu. Nah, kalau misalkan memang ada alasan jelas, kita memang tidak bisa atau tidak mampu untuk mengerjakan itu, nggak apa-apa untuk berkata tidak. Gitu. Jadi komunikasi efektif. Kalau misalkan udah ada komunikasi efektif, pasti sih kayaknya lawan bicara kita atau yang ngasih tugas ke kita itu bisa memahami gitu, kondisi kita. Kemudian penghargaan. Ya, kalau misalkan di perusahaan tuh penghargaan itu menurut saya sangat penting sih kepada karyawan. Bukan hanya berupa gaji atau apa, bukan. Tapi penghargaan yang kayak misalkan kita sudah selesai nih mengerjakan suatu tugas atau kita sudah selesai mengerjakan suatu proyek. Kayak dikasih sanjungan atau oh terima kasih sudah mengerjakan tugas ini dengan baik. Kemudian kayak penghargaan itu bisa meningkatkan performa diri juga sih sebenarnya. Jadi kalau perusahaan itu penting sih memberikan penghargaan kepada karyawan. Penghargaan bukan berupa gaji, tapi kayak pujian-pujian, terus kayak terima kasih ya, seperti itu. Oke? Sudah. Jadi sekarang teman-teman boleh, mungkin tadi ada saya kelewat apa gitu, boleh sharing sama saya, atau enggak kita sama-sama membahas apa yang telah saya jelaskan tadi. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih ya, Bintang. Iya. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin didiskusikan dengan Mbak Bintang atau Kak Bintang, bisa langsung open mic, nanti bisa langsung, sistemnya Mbak Bintang mau jawab langsung atau dikumpulin dulu pertanyaannya nanti? Boleh jawab langsung, nggak apa-apa. Jawab langsung aja ya. Oke, kayaknya teman-teman dari BPJS Cabang Sapi kayak banyak pertanyaan nih, soalnya kayak stres-stres semua. Oke. Oke, dari siapa? Dari Mas Yofi mungkin? Tadi katanya ada pertanyaan. Silakan Yofi. Sejauh ini belum ada, Bli. Oh. Mungkin sharing, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sharing. Pernah nggak merasakan stres di kantor gitu? Pasti mungkin manusiawi ya. Terus apa yang Mas Yofi lakukan untuk mengatasi stres tersebut gitu? Bisa sharing ke teman-temannya mungkin. Alhamdulillah, sejauh ini saya sudah cukup bahagia. Oke. Mbak Bintang ini Kak, orangnya pada malu-malu semua ya Kak Yo. Banyak stresnya kalau itu. Siap. Ya, Mas Arnold, silakan Mas Arnold. Mau nanya, boleh? Iya. Terima kasih. Saya izin mau nanya, tapi saya mohon maaf juga, siapa tahu mungkin tadi sudah sempat disampaikan, mungkin tadi sudah disampaikan, saya kurang konsentrasi, jadi mungkin tidak terdengar. Ya. Tadi kalau saya lihat kan materinya mungkin kan lebih ke internal individunya ya, bagaimana mengendalikan stres gitu atau tekanan gitu ya. Ya. Saya mau nanya kalau dari sisi perusahaan gitu ya, institusi gitu ya, ketika menghadapi karyawannya yang stres gitu ya, apa kira-kira langkah-langkah yang perlu dilakukan gitu, atau ada nggak kegiatan yang perlu dilakukan sehingga karyawan ini selalu bahagia gitu dalam menjalani pekerjaannya, ataupun juga bagaimana dengan rekan kerja gitu.
Ya, ya. Ketika kita melihat rekan kerja kita yang stres, apa sih langkah-langkah konkret yang perlu kita lakukan? Karena mungkin selama ini kita bilang udah jangan stres, tapi kan hanya sebatas kata-kata gitu ya. Mungkin Iya, benar. secara konkret kita mungkin belum bisa. Gitu kira-kira itu demikian. Iya. Boleh saya izin menjawab ya? Jadi saya ingin tanya dulu di perusahaan Bapak Arnold itu ada HRD-nya nggak, Pak? Ada, Mbak. Ada, oke. Ada HRD-nya. Nah, sebenarnya gini, kalau dari HRD sendiri, dia selain mengurusi kayak mungkin seperti administrasi karyawan atau gimana, atau mengurusi kayak apa sih karyawan yang mungkin ini nih, tolong dong saya ingin cari karyawan yang seperti ini, ada apa enggak, yang rekrutmen itu sebaiknya sih memiliki kayak layanan konseling gitu. Jadi ketika ada teman-teman atau rekan-rekan yang merasakan aku butuh curhat nih atau enggak butuh konseling. Nah, seperti itu bisa datang ke psikolognya yang ada di sana, di HRD-nya gitu loh. Mungkin kan HRD ada timnya ya, tapi nanti psikolognya itu karena mereka udah punya license gitu loh untuk udah punya license untuk melakukan konseling. Jadi biasanya kalau HRD itu psikolog industri organisasi. Itu pas mereka sudah memiliki license untuk mengadakan konseling. Nah, konseling itu selain secara individu itu bisa diadakan kayak ini saya kurang kayak berkelompok seperti itu gitu loh. Misalkan divisi ini nih, misalkan divisi pemasaran lah contohnya. Divisi pemasaran dikumpulkan menjadi satu. Jadi konselor sebagai psikolog yang sebagai konselor itu bisa sharing dengan mereka. Jadi ini loh sebenarnya hambatannya, ini loh sebenarnya hambatannya. Karena HRD itu bertugas untuk menjembatani atasan dengan karyawannya ini. Jadi atasan pengen karyawannya biar memiliki performa yang seperti ini gitu. Jadi setidaknya HRD itu memiliki kayak kualifikasi udah job spesifikasi dari si karyawannya ini. Oh, saya punya yang seperti ini. Nah, selain itu HRD juga harus kayak sebaiknya sih, bukan harus ya, sebaiknya itu juga membuat sebuah layanan, maksudnya menerima layanan konseling. Jadi kan tahu nih kenapa performa karyawan ini menurun gitu loh, ada apa sih nih sama karyawannya ini gitu. Biasanya sih kalau ketua divisi tuh tahu ini, aduh karyawanku ada bermasalah nih kayak gini gitu, pasti disarankan untuk ayo konsul aja sama psikolognya gitu. Itu sebaiknya sih seperti itu. Nah, kalau kita sebagai rekan kerja, yang pertama adalah kita bisa menjadi tempat pendengarnya dia dulu. Karena ada dua tipe macam orang nih. Sebenarnya banyak sih tipe macam orang. Orang yang pengen didengerin aja atau orang yang pengen mendapatkan ini apa kayak feedback balik gitu. Jadi kalau orang yang pengen didengerin aja ya udah kita dengerin aja. Apalagi ada orang yang memiliki jiwa kayak sebagai pendengar tuh. Dengerin aja dia mau mengungkapkan segala keluh kesahnya atau apa. Karena itu yang dia butuhkan gitu, kayak aku butuh meluapkan nih semuanya. Atau ada orang yang butuh untuk dikasih feedback, ajak cerita temennya. Kalau misalkan ada satu orang yang aduh tiba-tiba berubah murung, itu nggak apa-apa, kita tanyain kenapa, ada apa gitu. Mungkin entah itu dia punya masalah di rumah yang dibawa ke kantor, atau memang di pekerjaan kantor yang memang terjadi atau enggak dia kurang mampu untuk menyelesaikannya sehingga dia mengalami stres kayak gitu. Jadi menjadi pendengar yang baik itu boleh juga. Terus kayak komunikasi yang efektif dengan dia gitu. Kalau misalkan dia sebagai orang yang misalkan perfeksionis banget nih, dia nggak bisa menurunkan standar, kita bisa ngasih tahu dia kalau misalkan kamu tidak bisa nurunin standar, kalau misalkan kerja pengen yang perfeksionis terus, nanti akan ribet di kamu sendiri, karena kita tidak bisa membahagiakan semua orang, dan orang-orang dan tidak semua orang juga pasti senang dengan pekerjaan kita gitu loh. Jadi membantu orang juga untuk mencintai pekerjaannya mereka, seperti itu. Itu yang dari HRD-nya sendiri sama dari rekan kerja kita sendiri. Jadi kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk masalahnya mereka gitu. Ya, ada lagi atau Oke, terima kasih Kak Bintang. Terima kasih.
Baik, apa ada lagi teman-teman semuanya yang ingin didiskusikan dengan Mbak Bintangnya? Izin Bli, coba saya mau sedikit bertanya. Mbak Bintang, perkenalkan saya Randy Mbak. Jadi saya kan pengen tanya terkait pengelolaan stres ya Mbak. Iya. Kalau saya pernah baca itu ada seorang filsuf itu yang namanya Marcus Aurelius, mungkin Mbak Bintang tahu ya Mbak ya. Jadi dia kan mengatakan bahwa fokus pengelolaan stres itu ada pada yang dalam kendali kita gitu Mbak. Jadi ketika itu di luar kendali kita, itu bahasanya ya kita tidak bisa berbuat banyak atas keputusan di luar kita. Nah, terkait sebenarnya kalau secara psikologi itu untuk pengelolaan stres yang di dalam kendali kita dan di luar itu yang gimana sih Mbak? Oh ya. Itu aja sih Mbak. Ya. Seperti yang saya di slide saya yang tadi itu ada yang internal sama eksternal. Kalau yang internal itu adalah suatu hal yang bisa kita atur dalam diri kita sendiri. Nah, misalkan kayak bagaimana kita menerima permasalahan yang sedang kita alami. Itu loh, kayak sekarang nih aku dikasih beban nih sama atasan. Apakah aku fight atau flight? Gitu loh. Jadi apakah aku bertahan ataukah aku lari? Itu yang kita sendiri yang bisa memilihnya gitu loh. Terus kalau yang selain itu yang internal lagi itu adalah bagaimana kita memandang diri kita dalam menghadapi stres tersebut. Kan ada yang ketika dapat masalah nih atau ketika dapat tugas banyak nih langsung kayak, aduh aku nggak bisa nggak ngapa-ngapain ini, aku nggak bisa. Sedangkan ada orang yang ya udah stresku sebentar aja, aku pasti bisa ngerjain nih. Ada yang kayak gitu loh. Itu yang secara internal yang bisa kita kuasain atau yang bisa kita kayak atur dalam diri kita sendiri. Sedangkan kalau eksternal tuh ya dari lingkungan sendiri nggak bisa kita atur. Misalkan kayak si bos nyuruh ini nih, udah nggak bisa gini lagi, nggak bisa kita tolak lagi. Itu udah di luar prediksi kita karena dari lingkungan. Kemudian kayak misalkan seperti ini. Kita butuh suasana pekerjaan yang sunyi atau yang tenang gitu ya. Sedangkan mungkin di luar gedung kita tuh lagi ada pembangunan. Itu sebagai itu mungkin yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, itu kan bisa juga menyebabkan stres karena aku lagi mau konsen kerja nih, kok nggak bisa sih, lingkungannya lagi ribut banget, itu nggak bisa juga. Itu tidak bisa kita kendalikan. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah bagaimana nih caranya aku keluar dari tempat ini gitu. Jadi internal dan eksternal itu sangat berbeda. Cuma kalau dari eksternal sendiri, kita tidak bisa mengubah orang lain kan. Jadi makanya lebih, maksudnya sebaiknya sih memang kita fokus terhadap internal kita dulu. Bagaimana kita dealing dengan stres tersebut. Gitu. Itu sih Pak. Baik Mbak. Artinya kalau saya bisa menyimpulkan, sebenarnya kalau kita mau pengen mengendalikan yang ada di luar kendali kita, misal itu di luar kendali kita, tapi kita dihadapkan dalam situasi yang memang itu kita ikut serta dalam keputusan di luar kendali kita gitu. Jadi kalau secara gimana ya? Secara apa namanya? Kalau penanganan itu memang kita ikutin aja atau memang harus fokus ke kendali yang di luar itu? Nah, ada sih yang mengatakan bahwa ketika misalkan ngikutin keputusan, tapi memang itu bertolak belakang dengan hati kecil kita gitu, misalkan ya Mas ya. Nah, itu sebenarnya sih itu juga di luar kendali atau di luar kuasa kita sih. Karena kan kalau misalnya kita tidak ikutin, ada konsekuensi yang akan kita dapatkan gitu ya. Misalkan kayak mungkin dibilangin nanti nggak patuh pada perintah atasan atau apa, bisa jadi seperti itu. Hanya saja sih kalau yang itu memang di luar kendali kita sendiri. Kita mau nggak mau kita harus ikutin, tapi di satu sisi tersiksa kayak gitu. Nah, selama itu keputusan itu masih kayak ada di jalurnya yang benar, yang maksudnya masih bisalah kita ya udah nggak apa-apa masih bisa kita gituin, maksudnya masih bisa kita bargaining gitu kan, nggak apa-apa diikutin. Tapi sedangkan kalau misalnya memang itu udah kayak aduh nggak bener nih, disampaikan saja sih sebenarnya atau enggak, karena itulah
tugasnya untuk karena itulah bagaimana kita bisa bilang ke orang tuh bahwa ini sebenarnya saya rasakan, kayak komunikasi efektifnya itu loh Pak, kayak gitu. Jadi kalau itu memang benar menurut Anda di luar jalur ya, kalau misalkan itu masih kayak memang keputusan ini dari atasan juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu, itu di luar kendali kita. Sedangkan kalau misalkan kita masih merasa bahwa aduh ini nggak bener nih, kayak Anda masih bisa kayak aduh kayak gini loh, bantu ngasih solusi sebenarnya yang lain gitu, nggak apa-apa, dikasih tahu aja sama atasannya gitu. Karena itu di luar kendali juga kan. Baik, terima kasih Mbak Winda. Ya, sama-sama. Oke, makasih Randy. Mungkin izin Bintang ada pertanyaan dari teman kami. Ya. Jadi bagaimana sih kondisi yang tepat untuk kita itu memutuskan bahwa kita harus ke psikiater? Jadi maksudnya itu apakah dalam kadar stres apa yang harus kita tentukan nih di kondisi tubuh kita bahwa kita harus ke psikiater sekarang juga seperti itu. Terus yang kedua, silent dulu apa ya Bintang ya? Oh ya, nanti kalau lupa minta tolong diingetin. Siap. Oke, yang kedua itu jadi gini, kan tadi seperti yang Bintang katakan, kalau misalnya satu cara kita untuk mengatasi stres kan kita harus bisa mengatakan tidak ya pada lingkungan kerja kita ketika kita memang sudah sangat full atau enggak burn out lah istilahnya ya. Nah, jadi kadang ada kan karakter pribadi gitu yang kita tidak sungkan lah bilang tidak ke teman karena takutnya nanti ada pikiran berlebih atau kita tuh overthinking ibaratnya. Kalau kita bilang tidak, nanti dia takut nanti dia marah sama kita nih akhirnya kerjanya nggak bagus lah intinya untuk lingkungan kerjanya. Nah, mungkin boleh sharing dari Bintang gimana sih cara baik kita untuk mengatakan tidak kepada rekan kerja ketika memang sudah dianggap kapasitas kita sudah lebih dari yang kita bisa seperti itu. Itu aja Bintang. Oke, yang pertama adalah kapan kondisi atau saat yang tepat nih kita harus ke profesional ya, entah itu ke psikiater atau psikolog gitu. Nah, yang tahu diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Ketika stres atau enggak depresi atau burnout itu sudah mengganggu kita, sudah sampai mengubah daily activity kita, sampai mengubah pekerjaan kita sehari-hari, itu kita perlu hati-hati atau kita perlu aware. Aduh, ada apa sih ya sama diriku nih? Atau enggak orang terdekat kita pasti tahu nih perubahan yang terjadi dalam diri kita nih. Kalau misalkan kita nggak sadar, orang yang terdekat tuh pasti sadar, kamu kok berubah ya? Kamu kok kayak gini sih sekarang gitu. Kita kan bisa mikir, oh, aku kayak gini ya. Aku butuh apa ya? Karena gini, konseling itu berbeda dengan curhat. Kalau curhat ya, mungkin kita bisa pilih nih curhat sama siapa atau masalahnya itu curhat itu bisa apa aja gitu. Sedangkan kalau konseling adalah nanti psikolog itu akan membantu teman-teman untuk menyadari apa yang sedang terjadi dalam diri kalian atau enggak membantu untuk menyadari teman-teman agar dapat mencari solusinya. Jadi bukan psikolog atau psikiaternya yang mencari solusi, tapi dibalikkan ke kalian lagi. Karena kalian yang merasakan, terus nanti kayak memberikan energi baru gitu loh kepada kalian, seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman merasa bahwa aktivitasnya sudah berubah sehari-hari, atau nggak teman-teman merasa bahwa kok aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih ya, dalam artian kayak udah males ke kantor, kayak udah males berinteraksi dengan orang lain, kemudian kayak kalau misalkan diajak, ayo hangout yuk, nggak mau, gitu kayak gitu. Kayak udah, aduh lagi males, udah bener-bener nggak mau ngapa-ngapain. Atau enggak dari teman terdekat sendiri yang notice, nih orang nih berubah, kamu kenapa sih berubah? Kamu kenapa sih kayak gini gitu loh. Jadi di saat itulah teman-teman perlu kayak, oh iya ya, kayaknya aku butuh bantuan profesional deh gitu. Itu yang pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sih mengatakan tidak, tapi dengan tidak menyakiti hati orang lain ya, ibaratnya seperti itu. Nah, ini memang dari dalam diri kitanya sendiri yang harus berani untuk mengungkapkan hal tersebut. Nah, biasanya sih orang-orang yang nggak berani berkata tidak itu adalah orang yang sungkanan, budaya Indonesia sungkan gitu kan ya. Jadi kayak, aduh, aku takut nih kalau misalkan aku nolak permintaan dia nanti
dia nanti nggak mau bantuin aku, atau nggak aku dikira nggak baik sama dia. Biasanya seperti itu yang terjadi. Hanya saja jika terus-menerus kita berpikiran seperti itu, ya yang sakit diri kita sendiri, yang kayak terbebani diri kita sendiri. Atau nggak bilang kayak gini, aku lagi nggak bisa untuk membantu yang ini, karena kasih aja alasan yang tepat, alasan kenapa teman-teman nggak bisa bantu rekannya ini. Tapi nanti mungkin kalau misalkan aku sudah free, aku bisa bantu, atau enggak kayak mengatakan tidak itu kayak misalkan nih, karena kalau misalkan teman-teman nggak ngasih alasan kenapa kenapa teman-teman menolak pekerjaan tersebut, memang orang-orang yang ngasih pekerjaan akan merasa kok dia nggak mau bantuin aku sih. Nah, sedangkan kalau misalkan alasannya jelas, misalkan teman-teman memang nggak bisa melakukan ini, atau nggak teman-teman lagi sibuk dengan urusan lain, mereka pasti akan mengerti. Ketika teman-teman terus bilang iya, si pemberi tugas atau si yang minta tolong itu akan berpikiran bahwa dia aja tuh mintain tolong, dia pasti bisa kok gitu. Jadi rekan itu akan menganggap bahwa teman-teman bisa dalam segala hal, padahal teman-teman butuh istirahat, padahal teman-teman nggak bisa gitu loh. Jadi sebelum mengiyakan permintaan dari orang lain atau apa yang mungkin di luar fokus teman-teman juga harus mikirin diri sendiri dulu. Bukan egois, tapi kayak tahu kapasitas dirinya gitu loh. Kalau misalkan teman-teman iya terus, nanti capek secara psikis dan capek secara fisik di teman-teman sendiri. Seperti itu. Itu sih. Terima kasih Bintang. Ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin diskusi lagi? Izin, Wan. Oh, silakan Mbak Rusmalita. Selamat sore Mbak Bintang, perkenalkan saya Lita, izin sharing dan bertanya juga sih. Sebenarnya sama tadi bahasan yang disampaikan oleh Mas Iwan. Kadang kita itu di daerah, terutama di Kalimantan, suatu hal tabu kalau sudah sharing ke psikolog, karena dianggap ke psikolog ataupun ke psikiater itu sama dengan orang yang dalam tanda kutip sakit ya Mbak ya. Kalau di daerah begitu. Sedangkan kalau di Jawa, psikolog itu bahkan untuk mengatur kita mau milih jurusan apa, mengatur bakat, itu pun harus ke sana gitu. Kadang mungkin itu pemahaman kami kita di daerah yang mungkin terbatas. Makanya kalau di daerah psikolog itu sangat tidak terminati banyak Mbak, padahal kota besar psikolog kampusnya udah yang paling yang rate tertinggi juga lah, karena sangat diminati. Mungkin gimana sih biar kita itu juga dengan sarana dan SDM yang ada di kantor, karena kan saat ini kalau dari SDM kan ada SDM sama Mbak Ani nih yang megang SDM yang memang bagi kita kalau misalnya ada masalah di kantor, kita ada yang namanya konseling dan coaching. Jadi kalau konseling itu cenderungnya ke problem permasalahan yang mungkin sampai di luar masalah kantor. Kalau coaching itu cenderung ke permasalahan kantor. Tapi seringnya kita tidak pernah bisa menerima dengan terbuka gitu teman-teman untuk sharing. Malah kita tahu ketika dia update di medsos, dia ada masalah, dia lebih percaya medsosnya daripada percaya dengan kita untuk sharing langsung. Kadang kita jadi pengen bertanya, takut nanti dikira ngikut campur. Nah, itu yang kadang menjadi permasalahan juga. Akhirnya dalam beberapa kondisi ada teman-teman yang dalam kutip sebenarnya stres, akhirnya kita ikutan stres juga gara-gara dia stres misalnya. Apalagi di dunia pekerjaan ya. Jadi akibat dia yang stres, akhirnya di pekerjaan pun menjadi stres, kinerjanya jelek, nggak beres, akhirnya kita pun keteteran, akhirnya kita pun harus membackup kerjanya. Nah, itu juga sih Mbak, gimana sih biar kita pun di tim nggak keikutan stres nih gara-gara orang yang stres tadi, misalnya seperti itu. Mungkin ada masukannya. Ya, sebenarnya sih kalau yang untuk ini memang PR besar banget bagi kami ya, para psikolog atau enggak psikiater teman-teman kami ini. PR besar itu kenapa? Memang kan budaya Indonesia kalau misalkan kamu ke psikologi aja atau enggak ke psikiater aja itu kayak dia gila kayak gitu. Itu sangat biasa terjadi. Itu kayak makanya saya nggak apa-apa kamu kesini, nggak apa-apa kan, anak yang mau masuk sekolah juga minat bakat juga kan, itu maksudnya itu
penting gitu loh. Nah, sedangkan memang stigmatisasi orang yang datang ke psikolog udah jadi seperti itu. Sebenarnya PR besar bagi kami sih. Nah, untuk misalkan ada orang yang kayak sungkan ke psikolog atau apa, untuk meminimalisirnya hal tersebut, kan ada sekarang konseling online, Mbak. Nah, jadi mungkin kalau orang yang merasa tidak nyaman nih dilihatin sama orang-orang, misalnya datang ke puskesmas atau datang ke rumah sakit, datang ke poli mana ke sini gitu, merasa tidak nyaman seperti itu, bisa menggunakan alternatif konseling online. Itu salah satunya. Maksudnya kayak, tapi memang sih konseling online menurut saya mungkin kalau tidak terlalu efektif ketika itu dilakukan tidak terus-menerus gitu loh. Nah, karena kan kalau misalkan kita bertemu dengan psikolognya, psikolog bisa membaca raut wajah dari, misalkan pas Mbak lagi cerita, lagi sedih atau apa, bisa lihat dari sana, terus bisa kayak lebih dalam, karena kan saling ketemu lebih dalam ceritanya, lebih dalam konselingnya, itu kelebihan dari ketemu offline ya. Sedangkan kalau online kan memang mungkin dari ketik atau enggak via Zoom kayak gini gitu, bisa jadi sih kalau misalkan teman-teman pengen itu salah satunya konseling online, dan itu juga menjadi PR bagi kami nih untuk ngasih edukasi ke masyarakat bahwa nggak apa-apa loh kamu kesini gitu loh, karena kan yang sehat bukan juga fisik, bukan cuma fisik, tapi psikis juga kita harus sehat, karena itu saling berdampingan antara fisik dan psikisnya. Itu maksudnya ya menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman. Nah, kalau misalkan dirasa perlu banget nih ke psikolog, Mbak itu sebaiknya sih punya pikiran bahwa ini untuk diriku sendiri nih, orang lain mau ngomong apa, ya udah gitu loh. Karena wajar kok kalau kita dicubit nih, kan kita tahu nih sakit fisik, sedangkan kalau misalnya kita di dalam sini nggak tahu nih apa psikis kita yang lagi sakit itu loh. Saat itulah kita butuh profesional, saat itulah kita butuh bantuan gitu loh. Jadi kayak kesampinganlah perasaan bahwa oh, nanti aku diomongin sama orang, nanti diginiin gitu. Kalau misalkan Mbak merasa butuh banget nih harus ketemu dengan psikolog, ya kayak gitu sih. Nah, mungkin kalau sekarang budaya nggak enakan, karena terus kayak misalkan ada orang yang teman-teman yang lagi stres nih, sampai kita yang harus backup kerjaan, kita pasti kesel kan. Dia yang bermasalah, kok kita yang diginiin pekerjaannya, pasti kesel hal tersebut. Nah, kalau misalkan Mbak merasa bahwa aduh nggak bisa nih terus-terusan aku yang ngambil kerjaannya dia, karena aku perlu waktu untuk diriku sendiri gitu, masa aku terus ngerjain pekerjaan dia gitu kan. Nah, kita cari tahu, bukan bermaksud kepo, tapi kita cari tahu masalahnya dia tuh kenapa sih gitu loh. Karena kan tidak profesional ketika permasalahan di rumah kita bawa ke pekerjaan, itu menurut saya agak kurang profesional. Ketika kamu punya permasalahan di rumah, sebisa mungkin kalau di pekerjaan, mungkin kalau sekedar cerita sama teman-teman itu bisa, tapi kayak itu jangan sampai untuk mengganggu performa pekerjaan kita gitu loh. Karena kan pekerjaan mau nggak mau itu adalah kewajiban kita. Masa kita terus membuat sebuah permakluman bahwa aku lagi ada masalah nih, jadi kerjaanku kayak gini gitu. Masa terus kita harus seperti itu gitu kan? Jadi ketika Mbak merasa bahwa ini teman perlu dibantu nih, atau enggak, ini teman kayak ini, ya udah saranin aja atau tawarkan. Maksudnya tawarkan, kamu perlu ke sini loh, atau enggak, kita kan punya HRD nih, nggak apa-apa sih giniin cerita coaching aja, atau enggak konseling aja permasalahan kamu seperti apa gitu loh. Karena kita bilang nih yang sesungguhnya, karena kayak kerjaan kamu selama ini aku mau bantu, tapi kalau kamu terus-terusan kayak ini ya aku nggak bisa gitu loh. Kita yang sebagai yang dibebani pekerjaan juga harus berani speak up. Kalau misalnya kita terus-terusan berani ngambil, juga udah dia yang bantuin, saya nggak apa dah, lagi stres nih nggak ngerjain, juga udah ada dia gitu. Jadi kan temen itu kayak merasa bahwa dia bisa membackup saya terus-terusan gitu. Sedangkan karena kita nggak berontak, kita nggak bilang bahwa saya bisa bantu tapi cuma sebatas ini aja. Masa terus-terusan kamu pakai excuse bahwa kamu itu lagi stres atau nggak lagi bermasalah, terus kamu limpahin pekerjaan ke saya. Seperti itu, Mbak. Yang ada nanti temennya stres juga ya, Mbak ya? Iya. Terus jadi kayak kita bedain antara pertemanan sama pekerjaan. Di luar kita sebagai teman, kamu bebas cerita apa, tapi di pekerjaan memang sebaiknya secara profesional kayak gitu. Itu sih. Memang sih sulit, Mbak. Sulit banget kita menerapkan hal seperti itu. Kalau teori ngomong gampang ya, tapi kalau kita
menerapkan sama temen, aduh kasihan loh dia temenku banget, dia sahabatku banget gitu. Masa pada saat dia lagi susah aku nggak bisa bantu gitu. Cuma kan ketika kita terus mengambil pekerjaan dia, sama dengan kita nggak membantu dia, Mbak. Jadi sama dengan kita membiarkan dia larut dalam stresnya dia. Kayak gitu. Berpikirnya ke sana aja sih. Oke, siap Mbak Bintang. Terima Ya, kasih. sama-sama. Oke, makasih Mbak Ita. Berikutnya dari Mas Hair, oke, dipersilakan. Ini waktunya agak lama nggak apa-apa ya Bintang ya? Nggak apa-apa. Kalian pulang jam berapa ya di sana? Bentar lagi pulang nih. Oh, iya ya. Di Bali kan tadi udah jam 4 mulainya. Ya. Oke, Mas Hair dipersilakan. Oh ya, ya baik, materinya menarik ya. Saya senang kalau bicara tentang psikologis ya pengelolaan stres pegawai ini. Memang saatnya sangat diperlukan ya, apalagi sekarang ini COVID ditambah dengan PPKM, ini kayaknya bukan cuma satu kantor, tapi seluruh Indonesia pada stres semua ini. Oke. Meningkat stresnya. Ya, sampai HRD-nya ikut-ikut stres juga ini, Mbak. Oke. Ya ingin saya tanyakan ke Gai Bintang, kira-kira ada nggak contoh hal-hal yang bagus ya, hal-hal yang membuat pegawai itu merasa engage gitu, merasa supaya bahwa pegawai ini tidak merasa sendiri gitu. Ada contoh kegiatan yang bisa kita lakukan di kantor selain pekerjaan. Jujur aja, selama PPKM ini transportasi itu susah dan mahal, dan syarat-syaratnya juga ribet ya. Jadi pasti Sabtu Minggu itu teman-teman yang SDM tugas jauh, pasti Sabtu Minggu itu kalau tidak ada kegiatan pasti adalah menjadikan hari yang membosankan dan menyedihkan. Nah, kira-kira dari Mbak itu contoh yang ini loh yang bisa kalian lakukan di kantor itu, minimal mengurangi stres karena ingin pulang dan segala macam gitu. Ya minimal ada keluarga di rumah kedua yang bisa kita manfaatkan untuk mengelola stres. Oke, itu saja. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya sih balik lagi ya, dari budaya organisasinya bagaimana. Apakah budaya organisasi di sana itu kayak merangkul karyawannya atau dibiarin nih karyawannya kerja individu-individu semua. Apalagi sekarang banyak ya pegawai perantau di sana ya Pak ya. Kalau misalkan banyak ya pasti jenuh yang dirasakan. Karena kan biasanya sebelum COVID, sebelum PPKM tuh mungkin 2 minggu sekali atau nggak sebulan sekali dapat aja pulang ketemu keluarga gitu loh, ya kan? Tapi kalau sekarang kan ya udah mau nggak mau karena syaratnya ribet, karena memang kita harus menaati prokes juga, itu yang membuat kayak teman-teman mengurungkan niat untuk pulang. Ya udahlah lebih baik diam di sini aja gitu kan. Nah sebenarnya sih kalau misalkan hal-hal yang dapat dilakukan itu banyak sekali. Cuma kan sekarang lagi lagi masa-masa PPKM yang tidak boleh berkumpul ya. Kalau misalkan dulu itu mungkin kayak membuat outbound semacam atau sejenis outbound kayak gitu, itu bisa mempererat kekeluargaan, terus kayak mengurangi beban karyawan, terus kayak mereka happy itu bisa dilakukan sebenarnya. Cuma kan sekarang kita beralih ke online semua ya. Jadi mau nggak mau semua kegiatan entah itu rapat, entah itu meeting itu dilakukan lewat online gitu loh. Nah, jadi memang biasanya sih orang-orang yang kreatif itu banyak punya idenya. Apakah di sana sebelum PPKM atau apa itu pernah mengadakan lomba-lomba atau apa gitu Pak? Misalkan lomba karyawan terbaik atau lomba ini berdasarkan prestasi apa. Jadi bisa sih dilakukan hal seperti itu. Jadi kayak untuk meningkatkan penghargaan pada karyawan. Jadi karyawan tuh merasa bahwa oh selama ini pekerjaanku dihargai loh. Nah, kayak misalkan lomba karyawan yang nggak pernah bolos atau lomba karyawan yang selalu datang tepat waktu kayak gitu. Jadi kayak memberikan mereka sebuah penghargaan. Itu nanti bisa dibuatin untuk mereka nih, dibuatin sebuah papan terus diisiin ini karyawan terbaik atau enggak gimana. Itu untuk meningkatkan penghargaan mereka sendiri. Jadi ngerasa bahwa aku kayaknya ini nih dihargai di sini atau enggak aku ini dibutuhkan di sini atau gimana. Itu bisa dilakukan sebenarnya kayak untuk meminimalisir
pertemuan-pertemuan ya, karena kan kita juga harus mengikuti protokol kesehatan yang mengurangi pertemuan, terus kayak nggak boleh berkerumun, sampai makan bareng pun memang nggak boleh gitu loh. Jadi memang harus makan sendiri-sendiri kan. Nah, jadi kayak kebersamaan secara fisik itu memang sekarang sangat-sangat dibatasi gitu loh Pak. Jadi memang bisa seperti itu. Mungkin karyawan, mungkin atasan-atasan tuh kayak buat lomba, mungkin buat lomba poster apa mungkin, misalkan kayak lomba poster ini dari BPJS ya, buat lomba poster, misalkan BPJS itu buat lomba poster apa gitu tentang hal ini gitu. Jadi kan orang yang kreatif tuh merasa bahwa oh iya nih ideku dipakai nih atau gimana gitu. Mungkin kasih hadiah berapa juta atau apa untuk hadiahnya. Bisa seperti itu sih yang dilakukan untuk kayak meningkatkan motivasi teman-teman untuk bekerja secara eksternal gitu loh. Terus kayak memang budaya organisasinya harus sebaiknya sih merangkul karyawan-karyawan atau merangkul teman-teman. Misalkan nggak apa-apa kalau misalkan kamu ada masalah atau apa, nggak apa-apa, kita maksudnya perkenalkanlah di sana bahwa HRD itu memiliki layanan konseling dan coaching. Jadi teman-teman atau rekan-rekan dan karyawan sendiri tidak merasa sendiri bahwa aku ngerasa kalau punya masalah nih aku nyelesain sendiri aja nih, nggak bisa, nggak ada teman yang tahu lah ada gimana gitu, seperti itu gitu loh. Jadi kayak diperkenalkan sendiri layanan dari HRD-nya itu. Jadi HRD-nya juga menjadi tahu performa dari karyawannya ini mengapa menurun atau mengapa sih karyawan ini sekarang seperti ini gitu. Itu sebenarnya jadi kayak kita harus benar-benar memilih-milih nih kegiatan apa yang dapat dilakukan, karena kan memang dibatasin ya seperti itu. Jadi kayak nah misalkan seperti ini, ayo kita sekedar ngopi-ngopi di rumah sendiri nih dengan masing-masing kayak video call semuanya kayak Zoom, semua divisi atau apa itu sambil ngopi di rumah sendiri tapi Zoom, kayak cerita-cerita yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, tapi kayak sekedar sharing, karena kan apalagi yang di sana merantau, yang ngekos sendiri, yang itu tuh benar-benar pasti perasaannya kayak aduh sepi banget nih, biasanya Sabtu Minggu aku jalan-jalan atau aku pulang ke rumah, tapi sekarang aku harus ada terus di daerah ini gitu. Itu benar-benar dirasain pasti down banget sih teman-teman itu gitu. Jadi kita yang mungkin orang asli sana atau yang memang sekedar tahu, yang misalkan kayak saya nih orang asli Bali, terus saya punya teman-teman perantau atau apa, kita rangkul tuh teman-temannya itu, yuk kita cerita-cerita sambil Zoom atau apa kalau kamu ada masalah atau apa. Jadi budaya di organisasi yang merangkul itu sangat dibutuhkan sih sebenarnya bagi individu-individu yang seperti itu. Apalagi individu yang nggak bisa cerita kemana-mana, terus kayak introvert, nah kayak gitu itu penting sih sebenarnya. Itu sih Pak. Ya, thanks Mbak. Kalau untuk sekarang sih online banyak sih yang untuk meningkatkan merekatkan pegawai itu. Cuma yang offline memang nggak bisa sekarang karena memang jarak dibatasi semua. Banget. Jadi nanti takutnya kalau kita maksa untuk ngambil yang offline nanti jadi klaster lagi kayak gitu. Jadi kan gimana kita membuat suatu pekerjaan yang memang meminimalisir menjadi terjadinya klaster lagi gitu sebenarnya. Baik, saya mungkin ada satu pertanyaan lagi yang sebelum kita tutup pada pemateri hari ini. Oke, Wan. Halo, Wan. Oh iya, dipersilakan langsung Mas Toto. Izin, mungkin tadi ada atau yang sudah ditanyakan, tadi mungkin ada telepon dari peserta, mohon izin. Ini aja, Kakak Bintang mau nanya. Kakak Bintang ya. Gini, stres itu kan mungkin ada tingkat-tingkatnya ya, gitu kan. Apakah setiap permasalahan itu disebut stres juga, gitu kan? Dan sejauh mana kita harus datang ke psikiater gitu kan? Terus yang jadi memang kendala kita, apalagi kita pelayanan publik gitu ya, yang banyak masalah itu kan kita ke eksternal gitu. Artinya itu yang memang kita perlu perlu kesabaran untuk memberikan pelayanan. Kadang-kadang
apa namanya, kalau kita hanya sebatas curhat gitu kan, sebatas curhat itu kan belum tentu itu bisa menyelesaikan masalah. Artinya memang suatu tim yang bisa mengerti, memang bisa memahami keadaan kita di lapangan. Artinya, jadi tadi, artinya kita tidak semua masalah itu dengan curhat, itu pun hanya sebatas, oh kita menyampaikan curhat itu ya udah mengurangi beban kita juga, tapi tidak menyelesaikan masalah itu sendiri. Artinya seperti apa sih kita kiat-kiatnya menghadapi apa namanya, menghadapi ya dibilang stres tadi, makanya kan kita kan nggak tahu nih, apakah seseorang itu memang stres gitu kan. Seperti apa sih standar orang stres itu? Apa harus ketawa sendiri, nyanyi sendiri, atau seperti apa gitu kan. Artinya ya kita sebatas ada masalah itu, ya dibilang stres juga kita nggak tahu, dibilang gangguan pikiran juga kita nggak tahu. Jadi apa namanya, standarnya itu harus seperti apa? Oh, kita perlu memang harus ke psikiater gitu kan. Oh, kita hanya sebatas curhat aja sudah mengurangi beban kita, tapi tidak menyelesaikan masalah. Mungkin yang saya tanyakan, harus seperti apa sih kita kita menghadapinya, artinya menghadapi, mengurangi, ya bukan berarti itu mengurangi beban kita juga, tetapi menyelesaikan masalah itu dengan satu tim. Mungkin itu. Terima kasih. Sebenarnya gini ya Bapak ya, stres itu dibagi menjadi 2 macam. Ada namanya distress dan eustress. Kalau distress itulah stres yang negatif nih. Jadi ketika kita merasakan beban yang terlalu berat atau apa, ya udah kita flight, istilahnya kayak lari. Nah, jadi kayak semakin aduh murung gitu loh, murung, lemes, nggak mau ngerjain. Terus kalau misalkan eustress itu adalah yang positif. Jadi ketika kita mendapat tekanan atau stres nih, kita memicu kita untuk melakukan yang lebih baik lagi. Jadi kayak ada motivasi gitu loh. Aduh, masa cuma segini aja aku nggak bisa gitu. Itu sebenarnya sih yang terjadinya. Tapi yang tadi Bapak bilang adalah sejauh mana orang dapat dikatakan stres gitu ya. Sebenarnya yang bisa mendiagnosa orang mengalami stres, gangguan atau depresi itu memang psikolog atau psikiater. Jadi tools yang benar-benar tepat atau tools yang memang dipergunakan ya ketika kita melakukan konseling dan profesional tersebut yang mendiagnosa seperti itu. Hanya saja kan dari dalam diri kita sendiri yang mengetahui apa yang terjadi dalam perubahan diri kita. Misalkan nih, kalau kita merasa bahwa, aduh, aku udah nggak bisa nih ngerjain ini lagi. Kayak perilakuku udah berubah sehari-hari. Terus kayak tugasku ini menumpuk, aku nggak bisa ngerjain. Pokoknya ketika teman-teman atau ketika rekan-rekan sendiri merasakan bahwa aku udah nggak sanggup, itu udah kayak dapat dikatakan baru kecenderungan, berarti namanya kecenderungan aku udah cenderung stres nih atau apa, karena kita tidak bisa mendiagnosa diri kita sendiri kecuali kita ke profesional. Kita hanya bisa bilang bahwa oh ini kecenderungan aja nih, aku kayaknya stres deh. Tapi kalau misalkan mau mendapatkan diagnosa yang tepat, itu memang harus ke profesional Pak, gitu. Nah kalau misalkan kayak tadi itu di dalam perusahaan secara internal dulu deh, misalkan ada HRD nih, kayak apalagi kayak tadi Mbaknya bilang ada layanan konseling dan coaching. Ketika itu berhubungan dengan permasalahan di perusahaan, itu sebaiknya atau sebisa mungkin diselesaikan secara internal dulu. Jadi HRD di sana mengetahui apa yang terjadi dengan karyawan ini, karena kan HRD memiliki tanggung jawab gitu loh, tanggung jawab untuk mengetahui performanya si karyawan ini gitu. Jadi memang kita tidak bisa mendiagnosa diri sendiri dan belum ada tools yang tepat yang dapat mengatakan atau mendiagnosa bahwa diri kita ini memiliki stres. Jadi mungkin baru kecenderungan dapat dikatakan gitu loh. Kalau misalkan Bapak mau mengetahui bahwa beneran nggak sih aku ini seperti ini atau apa, atau memang karena merasakan ada hal yang berubah dalam diri sendiri, atau nggak teman-teman yang bilang kamu kok berubah sih sekarang, kamu kok udah nggak ceria lagi atau apa, kita harus aware nih sama diri kita, masa sih gitu. Jadi ketika kita udah nggak mampu untuk menyelesaikan permasalahan kita sendiri, kita butuh bantuan profesional, tapi kita juga nggak percaya sama teman gitu loh, ya udah kita bisa datang ke profesional untuk konseling di sana. Jadi
para konselor atau enggak psikolog atau psikiater itu dapat membantu teman-teman untuk menemukan nih titik permasalahan yang baru. Sebenarnya aku merasakan apa sih? Gitu bisa diberikan feedback seperti itu, konseling kayak gitu. Gitu sih sebenarnya, Pak. Mas Soto? Ya, jelas Kakak Wawan. Oke, siap. Oke, satu lagi ini ada dari Pak Wawan. Ya, oke, silakan langsung Pak Wawan di open mic. Terima kasih. Selamat sore Mbak Bintang. Tadi mohon maaf, mungkin saya nggak ngikut dari awal karena beberapa kali saya ditelepon orang. Jadi tadi disampaikan banyak pertanyaan terkait stres. Kalau saya melihatnya stres itu tekanan ya, tekanan baik diri kita maupun dari orang lain. Tetapi tadi disampaikan juga stres itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, dan kita dengan perut lapar juga jadi stres gitu. Selama ini kan gimana caranya kita ngelola diri kita, oh ini lagi stres yang tidak baik, oh ini stres yang kita bisa kelola sehingga jadi lebih baik lagi. Saya misalnya tadi, oh saya lagi lapar, perlu makan, berarti harus makan dulu. Apakah nggak ada solusi nih yang pertama kali kita sadar saat stres ini stres negatif nih, saya mau jadikan positif gimana? Karena tiap detik kita ada stres, ada gangguan. Oh, kamu kok datang gini, stres. Setelah selesai stresnya, ditelepon lagi, kamu kok begini, nah stres lagi gitu ya. Sebenarnya gimana caranya ngelola supaya setiap waktu harapannya sih gitu ya, jadi stres positif, tidak stres negatif. Jadi seharian bisa jadi negatif terus gitu. Terima kasih. Oke, siap. Nah, kalau misalkan kita mengubah nih dari stres yang negatif menjadi yang positif, itu balik ke diri kita sendiri. Kita yang sebaiknya mengetahui bahwa ketika kita misalkan mendapatkan beban atau tekanan, apa yang pertama kali terpikir di pikiran kita nih? Apakah kita harus menjauhi sumber stres ini atau ya udah kita hantam aja gitu loh. Jadi misalkan pekerjaan. Bapak misalkan dikasih pekerjaan yang di luar tupoksinya Bapak nih, misalkan. Di luar tupoksi Bapak dan ini udah benar-benar overload banget. Nah, apa yang pertama kali terbersit di pikiran Bapak? Apakah Bapak ngedumel nih ngerjain tetap tapi ngedumel gitu loh. Apaan sih nih, kok aku yang dikerjain tapi selesai kerjaannya gitu loh. Jadi mau nggak mau itu menjadi sebuah kayak oh ini setelah selesai itu Bapak ternyata aku bisa kok nyelesain ini. Itu secara nggak sadar itu menjadi suatu hal yang stres itu memicu Bapak untuk bekerja gitu loh. Jadi kayak ya udah kerjain aja. Sedangkan kalau misalkan orang yang balik lagi ke pribadi, orang yang kayak masa sih aku sih dikasih pekerjaan ini aku nggak terima, nggak mau kerjain. Nah seperti itu karena dia menghindari sumber stresnya. Itu kalau misalkan dari pekerjaan ya, menghindari sumber stres. Terus kayak ya udah aku lari aja, kapan-kapan aku ngerjain lagi. Nah itu menjadi menurunkan performa. Kalau yang tadi yang saya bilang itu Bapak misalkan ya udah sambil ngedumel Bapak tetap ngerjain, itu kan meningkatkan performa sebenarnya. Walaupun mungkin hasilnya tidak maksimal karena memang itu bukan tupoksi Bapak. Tapi setidaknya Bapak sudah berusaha. Itu secara tidak sadar stres itu atau tekanan tersebut menjadikan Bapak untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Sedangkan kalau ada pribadi yang mungkin memang nggak suka cepet down gitu loh, cepet down kayak aku ngerjain segini nggak bisa, nggak bisa gitu, kayak di awal udah bilang nggak bisa, nggak ada usahanya, itu yang mungkin dapat dikatakan dia lari dari sumber permasalahan. Itu kalau misalkan dikasihkan tugas ya. Nah, sedangkan ketika sumber stres itu bersumber dari individual sendiri, atau aku lagi kesel nih sama teman kerjaku, aku lagi kesel nih sama atasanku atau apa, saya sih menyarankan bahwa kalau misalkan Bapak belum bisa pada saat itu belum bisa kayak aduh aku takut nih nanti aku ngucap berkata yang tidak atau apa, jauhilah sumber stres itu dulu gitu loh. Kalau itu individu ya, maksudnya kayak misalkan lagi temen
daripada aku ikut stres nih sama temanku ini, nggak apa-apa, Bapak jauhin dulu sumber stres tersebut, nanti setelah kita sudah berkepala dingin atau apa, baru kita kembali lagi seperti biasa, atau nggak kita rasa bahwa teman kita itu butuh bantuan kita, gitu loh. Jadi kita selamatkan dulu diri kita sendiri, selamatkan psikis kita, fisik kita dulu, baru nanti kita melihat keadaan sekeliling kita. Karena kan ada hal-hal yang dapat kita atur dan hal-hal di luar kuasa kita, kayak yang tadi saya bilang internal dan eksternal gitu loh. Cara mengatasi stres yang internal dan cara mengatasi stres yang eksternal. Kalau yang internal memang dari pribadi kita sendiri, kita harus menerima diri kita apa adanya, menerima bahwa oh saya cuma segini aja semampu saya untuk mengerjakan ini gitu loh. Sedangkan kalau dari eksternal sendiri kan kita nggak bisa mengatur itu. Kalau dari lingkungan udah kayak gini, kita bisa berbuat apa selain kita dealing dengan internal kita sendiri gitu, Pak. Oke, baik Mbak Bintang, makasih. Ya, sama-sama Pak. Izin ya, satu lagi dari pertanyaan dari teman kita. Oke ya, nomor satu lagi ya Bintang ya. Iya, iya. Oke, ini ada pertanyaannya. Mungkin berkaitan dengan stres tadi, kan ada yang dikatakan dia akhirnya dia menjauhi sumber stresnya. Nah, kalau dalam pekerjaan itu kadang ada teman kita yang dia stres, akhirnya dia menghindari pekerjaannya, namun lama-lama akhirnya dia lepas tanggung jawab dari pekerjaannya tersebut. Nah, jadi itu bagaimana caranya untuk kita bisa memberitahu kepada teman kita bahwa sebenarnya kamu nggak boleh loh seperti itu, kayak gitu. Nah, kalau yang kayak ini, itu termasuk dari eksternal yang tidak bisa kita apa-apain gitu loh. Itu bukannya, maksudnya kita tidak bisa, apa sih, kayak tadi tuh, kayak kita nggak tahu nih, bukan karena bukan kita yang punya. Jadi kayak sebaiknya sih kalau orang yang sudah lepas tanggung jawab seperti itu, kalau kita sebagai rekan memang sungkan untuk kasih tahu ke dia, nggak apa-apa, kita kasih tahu atasan kita, karena kan atasan yang bertanggung jawab terhadap dia gitu loh. Jadi ketika dia tidak menyelesaikan pekerjaannya, pasti atasan tahu nih, kok kerjaannya si ini belum beres ya, kok dia belum ngumpul kerjaan ini ke saya ya. Jadi kan itu kembali lagi peran seorang atasan untuk bisa merangkul staf-stafnya itu bagaimana gitu loh. Jadi atasan juga harus mengetahui bahwa anak buah saya atau staf saya ini memang lagi punya masalah, jadi dia pekerjaannya belum selesai sampai sekarang atau gimana gitu loh. Jadi memang rekan kerja kita berusaha untuk kamu kayak dari hati ke hati aja, dari kayak temen aja gitu, jangan kurangin untuk berusaha untuk menggurui itu, kurangin. Cuma kita tanya ada masalah apa atau apa. Kita bukan kepo, tapi kita karena itu berhubungan, misalkan ada pekerjaan yang berhubungan, misalkan kalau dia nggak selesai, ini saya nggak bisa selesaiin pekerjaan saya gitu loh. Sedangkan kalau nggak ada yang berani untuk negur dia, kita yang repot juga gitu kan, dia yang stres, kita yang repot juga, kayak imbasnya kena gitu loh. Ketika kita tidak bisa menyampaikan ke dia, ya udah, itulah bagaimana peran seorang atasan untuk ngasih tahu ke dia ini. Gitu. Kalau misalnya kita rasa kita udah nggak bisa untuk ngasih tahu dia, nggak apa-apa, kita arahkan ke atasan atau nggak minta tolong ke atasan, Bu, Pak, ini ada permasalahan seperti ini. Bilang juga bahwa ketika dia tidak menyelesaikan tugasnya, jadi kita yang repot. Jadi kan divisi ini, misalkan kayak tadi divisi pemasaran tuh, dia di bidang ini, dia di bidang ini, nggak bisa relate gitu. Jadi kan di bidang pemasaran yang jelek kelihatannya, sehingga ya udah peran atasan itu penting untuk memberitahukan si dia ini, si teman yang memang membutuhkan ini gitu. Itu sih. Terima kasih. Ya. Ini satu lagi ya, habisnya kita tutup ya, karena Mbak Bintangnya mau pulang. Oke, satu lagi dari tadi ada Mbak Tata yang resen. Ya, iya, terima kasih Kak Yuwan. Izin Mbak Bintang, Kak Bintang. Ya. Saya Yunita, izin bertanya. Ini misal ada seseorang, misal ada orang dari penjelasan Kak Bintang tadi kan ada apa itu stres, apa yang menjadi penyebab stres kerja, kemudian tanda stres kerja, model stres sampai dampaknya, sampai ke apa yang harus dilakukan untuk mengatasi stres. Dan kemudian kan kata Mbak Bintang tadi,
kalau untuk menentukan stres itu sebenarnya kami ini nggak bisa, mungkin kita bisanya menyebutnya kecenderungan untuk stres. Nah, misalkan dari yang dijelaskan oleh Mbak Bintang tadi, kita merasakan semuanya, kemudian sudah kayak produktivitas kerja menurun, udah males kerja, kayak gitu-gitu kan. Kemudian untuk kan salah satu yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres tadi kan ada banyak dari internal maupun eksternal. Misalnya kita sudah mencoba segala cara dari internal, ambil cuti, terima diri apa adanya, cuman kan kecenderungan atau stres itu kan biasanya adalah tumpukan dari masalah yang berulang ya. Nah, kemudian ketika internal itu sendiri sudah tidak bisa, lalu kan kita kata Mbak Bintang tadi coba ke eksternal, ke yang lebih ahli. Misal kalau dalam lingkungan kerja ini ke HRD, misal konsul and counseling, ke atasan langsung atau sebagainya. Kemudian bagaimana menyikapinya jika setelah kita sudah konseling tersebut, kita belum bisa menemukan atau menurunkan tingkat stres kita tersebut. Misal kan mungkin bagi orang tersebut hal itu tidak menjadi beban, tidak stres kayak gitu ya. Nah, sedangkan kan tinggal kayak kata Pak Awan tadi, ada orang yang lapar tapi dia langsung stres, kan belum tentu semua orang mengalami seperti itu. Ada yang lapar sedikit juga udah stres, ada yang baru lapar banget baru stres kayak gitu kan. Ada yang bilang misalnya ya ditinggalin aja waktu pulang kerja, udah nggak usah dipikirin, tapi nggak semua orang bisa kayak gitu. Nah, bagaimana seperti itu? Iya, oke Mbak, izin menjawab ya. Oke, sebenarnya sih hal tersebut kalau dalam psikologis ya ini ada namanya humanistik. Jadi kita memberikan si individu tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi psikolog atau profesional atau psikiater itu membantu teman-teman untuk menemukan apa sih yang menjadi titik permasalahannya. Kayak konseling gitu loh. Dibiarkan dia mendapatkan insight sendiri, oh ternyata aku gini ya, ternyata begini ya. Jadi konseling itu saya sarankan memang tidak bisa sekali, 2 kali. Karena kan ada orang yang tipe yang udah dikasih, maksudnya udah dikasih bukan saran ya, dikasih pencerahan ya, atau dikasih keterbukaan sama profesionalnya, tapi dia tetap aja bebal gitu loh. Masa sih aku kayak gini? Masa sih kayak gini? Saya pernah menemui klien tuh yang kayak gitu, jadi kayak sudah saya, oh Bapak ternyata kayak gini ya, apa ini yang Bapak rasakan? Enggak kok, dia lebih banyak denial, fase denialnya gitu loh. Jadi karena saya merasa bahwa ini nggak bisa nih Bapak ini ditanganin, maksudnya dia apalagi dia ke psikolog atau psikiater itu bukan atas dasar kesadaran dia sendiri. Itu yang biasanya orang banyak yang defense. Saya bilang kayak gini sama klien saya itu, Bapak lebih baik Bapak pulang dulu, terus nanti Bapak setelah bisa Bapak menerima diri Bapak sendiri, baru lagi kembali ke saya. Karena dia ngerasa bahwa aku nggak butuh kok, aku penting kesini gitu loh. Nah, jadi sebenarnya sih konseling, biasanya orang yang melakukan konseling sekali atau 2 kali, dia akan menyadari apa yang menjadi trigger-trigger dia muncul stresnya itu apa gitu loh. Biasanya orang sekali, 2 kali, 3 kali itu udah tahu nih, oh aku nanti bisa mengalami kecenderungan stres nih kalau aku berada di suasana seperti ini, atau enggak aku berada dapat tekanan seperti ini. Nah, ketika dia udah tahu trigger-trigger apa saja yang memicu stresnya tersebut, dia akan punya proteksi diri gitu loh Mbak. Jadi, oh aku nggak bisa nih ngambil kerjaan seperti ini. Dia udah duluan bilang sama atasannya, boleh nggak saya yang seperti ini, kayak gitu. Jadi ketika dia udah tahu tuh apa yang menjadi pemicu bisa timbulnya stres terhadap diri dia sendiri, karena dia udah sering misalkan konseling atau coaching dengan psikolog itu mungkin, jadi dia tahu, ya udah dia akan membentuk sebuah benteng pertahanan diri untuk menghindari stres yang akan dia rasakan gitu. Jadi dia juga bisa, saya cuma bisanya segini aja ngerjainnya, dia tidak akan, misalkan ada orang perfeksionis nih, orang perfeksionis tuh biasanya nggak bisa kurang percayaan sama orang lain nih, walaupun udah didelegasikan ke orang lain pekerjaannya, tapi dia ngerasa bahwa aduh nggak bagus sih kerjaannya dia, aku aja lebih banyak ngerjain, stres sendiri kan Mbak kalau kayak gitu loh. Jadi kayak dia kurang mempercayai orang lain, kurang mempercayai pekerjaan yang diambil orang lain, jadi kayak dia pengen nyelesain sendiri, tapi ketika dia nyelesain sendiri dia ngedumel, aduh segitu aja anak abahku nggak bisa, aduh segitu aja temanku nggak bisa gitu loh, jadi stres sendiri. Nah ketika mungkin dia sudah
melakukan konseling atau nggak coaching dengan HRD-nya, nanti HRD akan ngasih feedback bahwa turunkanlah dikit standar perfeksionisme. Setiap orang itu punya bagian atau pekerjaannya masing-masing. Nah, ketika dia sudah mampu menyadari hal tersebut, ya bisa dikatakan mungkin stresnya dia akan bisa membentengi. Sebelum dia stres, dia akan tahu nih harus melakukan apa gitu loh, Mbak. Ya gimana Mbak Taga, apakah sudah puas dengan penjelasannya tadi? Kan misal tadi orang lain, nanti saya sampaikan ke yang bersangkutan. Ya. Mbak Bintang intermezzo. Makasih Mbak Bintang. Ya. Mbak Bintang, ini banyak banget yang terkait sama materinya Mbak Bintang. Jadi saya dipaksa untuk membuka satu pertanyaan lagi nih. Ya. Apa-apa. Ya. Kepada Panji, ayo silakan open mic Panji. Ya, terima kasih. Cuman tadinya nggak ini sih, cuma nanya aja berapa lama. Terima kasih. Ini Mbak Bintang. Ya. Cuman tadi sedikit mungkin saya pengen nangkep poinnya lebih penekanannya. Sejauh mana batasan kita untuk memaklumi kesetresan orang lain misalkan. Karena kan tadi dicontohkan ya, kalau kita berani untuk berkata tidak. Tapi yang dipertaruhkan di sini adalah hasil kinerja pribadi, lebih jauhnya hasil kerja bidang, dan lebih jauhnya lagi hasil kerja cabang. Nah, kalau misalkan kita terus-terusan berkata tidak, pertaruhannya ke sana. Tapi kalau terus-terusan berkata iya, tadi dikatakan juga capek fisik, mental, dan lain sebagainya. Nah, batasan kita untuk memaklumi orang lain yang dalam tanda kutip stres, itu sejauh mana gitu. Karena daripada kalau saya pribadi misalkan daripada saya ke bawah stres, ya udah biarin aja dianya gitu. Ya, terima kasih. Oke. Sejauh mana kita bisa memaklumi ketika orang lain itu stres gitu ya, dampaknya kepada kita. Nah, setiap orang-orang itu pasti berbeda. Entah Bapak Panji, entah Bapak Iwan, entah Mbak Inita, atau enggak rekan-rekan yang lain itu untuk memiliki batasan toleransi terhadap orang yang mengalami stres itu berbeda-beda pastinya. Nah, ketika hal tersebut, ketika permasalahan seorang lain itu sudah berdampak negatif banget bagi kita, dan kita udah nggak bisa udah nggak bisa nahan-nahan lagi atau udah nggak bisa nih gitu. Tapi kan tadi Bapak bilang pertaruhannya itu adalah bagaimana performa kerja kita ya, mulai dari yang cabang, daerah atau apa. Nah, itu memang suatu hal yang di luar kendali kita. Jadi kita tidak mungkin bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi bisa dipakai jembatan HRD-nya gitu loh. Jadi HRD kan adalah jembatan antara bagaimana karyawan dengan atasan. Sedangkan nanti bagaimana nih solusi win-win solution-nya, nggak mungkin loh kita terus mengalah. Nggak mungkin dong juga kita terus menang gitu loh. Jadi mengalah juga kita yang susah, kalau menang juga nanti kelihatan egois, kayak gitu loh. Jadi memang harus dicari win-win solution yang nggak bisa diselesaikan secara perseorangan. Itu harus banyak kepala yang ngasih ide, yang harus mencari kesepakatan gitu loh intinya. Jadi itu memang sudah di luar kendali kita. Tapi ketika kita sudah mengungkapkan bahwa saya agak kurang setuju dengan hal yang ini. Jadi itu udah sebagai bentuk apresiasi terhadap diri Bapak sendiri gitu loh. Saya udah berani nih mengungkapin sebenarnya apa yang saya udah rasakan atau sebenarnya apa yang saya udah tahan-tahan dari dulu gitu. Jadi kita juga butuh nih solusi dari orang lain, kita butuh pertimbangan-pertimbangan dari orang lain. Nggak bisa kita terus memaklumi mereka terus-menerus, sampai mana batasan mana tuh setiap orang tuh berbeda-beda. Sampai batasan mana itu yang tahu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan memang itu udah membuat konsekuensinya udah membuat kita sampai kita nggak dapat cuti, nggak dapat istirahat, nggak dapat berkumpul dengan keluarga, itu kan udah mengambil hak-hak pribadi kita gitu loh. Masa dia yang bermasalah terus kita yang ngalah gitu. Tapi ketika hal tersebut memang kayak ada ya namanya kita juga
di sebuah perusahaan yang organisasi yang kita harus mengikuti aturan-aturan tersebut, ya udah bagaimana sih regulasinya, ikutin saja seperti itu loh. Regulasi ketika ada karyawan yang mungkin atau teman-teman yang mungkin ada merasa permasalahan atau apa, sebenarnya sih kita harus melapornya kemana kayak gitu. Itulah nanti di sana perannya seorang psikolog di bagian HRD kayak gitu untuk menjembatani karyawan-karyawan dengan satu divisi dengan divisi lainnya mungkin, atau dari atasan ke stafnya. Bagaimana menjembatani bahwa perusahaan menginginkan performa karyawan yang seperti ini, sedangkan ketika perusahaan tidak memberikan haknya karyawan, ya udah karyawan tidak bisa memberikan performa yang seperti itu, gitu. Jadi memang harus ada dealing sih antara atasan atau rekan sama rekan gitu. Itu sih Pak. Siap, Ibu. Terima kasih Ibu Bintang. Oke, berarti sudah cukup ya kayaknya pertanyaannya. Jadi mungkin bisa langsung ke close statement aja kalau ada dari Mbak Bintang untuk pesan terakhirnya. Mungkin bagi kita nih untuk manajemen stres. Iya. Jadi sebenarnya sih pertanyaan teman-teman tadi itu benar-benar luar biasa sekali ya. Jadi saya juga belajar kemarin mengulang-ulang karena memang basic saya adalah individu klinis sebenarnya. Jadi bagaimana dengan apa sih individu. Jadi konsultasi individu kayak gitu. Nah, ketika teman-teman bertanya itu merasa bahwa karena saya juga berada di perusahaan, jadi setidaknya mirip-mirip lah seperti gimana kita pasti ada aja bersenggolan dengan teman atau kita merasa kok terus saja tugasnya dikasih saya, pasti ada perasaan seperti itu gitu loh. Wajar, itu manusiawi sekali gitu loh. Tapi bagaimana kita dapat dealing dengan stres kita itu. Kita dapat kayak memanajemen bahwa stres ini jangan sampai atau janganlah mengganggu pekerjaan di rumah kita kayak gitu. Kan ada pepatah yang bilang bahwa kalau pekerjaan jangan sampai dibawa ke rumah gitu. Tapi kalau misalkan kita ikutin pepatah itu, ada PR nih bawa ke rumah, misalkan harus ngerjain ini, harus besok ada pekerjaan ini, terus misalkan yang kerja 5 hari, terus tiba-tiba bosnya nyuruh nanti hari Sabtu masuk ya, atau enggak kita lembur ya, gitu. Nah, itu semua memang manusiawi untuk dikerjakan, karena kan memang kita bekerja di suatu instansi yang memang kita harus ikuti regulasinya. Nah, kalau dari lingkungan sendiri itu memang kita nggak bisa, kita nggak bisa untuk mengendalikan, jadi yang kita kendalikan lebih ke internal kita sendiri sih sebenarnya. Itu, terima kasih teman-teman. Wah, baik, terima kasih ya Bintang, luar biasa kali materinya hari ini. Semoga ini ya nggak jerah ya untuk saya undang lagi ke sini nanti misalnya kalau dibutuhkan. Oke, dengan berakhirnya tadi closing statement dari Mbak Bintang, maka berakhir pula juga kegiatan kita pada hari ini. Semoga dengan materi yang telah disampaikan dapat membantu Bapak Ibu dan rekan semua dalam memanajemen stres terutama ya. Jadi bisa mengatur, mengolah karakter pribadi masing-masing, tentunya juga meningkatkan produktivitas untuk kita bekerja. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Semoga kita semua bisa bertemu lagi dan waktu. Oke, terima kasih Mbak Bintang dan teman-teman semuanya. Kita mohon izin live ya. Iya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Bintang. Terima kasih Mbak Bintang. Bintang. Terima kasih.